Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ketemu lagi di Jackpot Jagakarsa Podcast. Kita kali ini kedatangan bintang tamu yang gak asing lagi. RSUD Jagakarsa pastinya udah kenal. Ya, Mbak Ita, psikolognya RSUD Jagakarsa. Jadi dong, kenalan dulu. Oke, halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Kaista. Saya psikolog dari RSUD Jakarta. Sehari-hari saya berpraktek dari hari Senin sampai dengan Sabtu dari jam 8 pagi sampai dengan jam 1 siang. Wah, Senin, Sabtu. Sampai jam berapa tuh, Mbak Ita? Sampai jam 1 ya. Sampai jam 1. Satu ya. Oke, Mbak Ita, untuk hari ini hari ibu nih ya. Pas banget ya, Pas ini banget. hari ibu ya. Selamat ya buat para ibu. Semoga tetap bahagia bersama keluarganya di masa pandemik saat ini ya. Karena penting banget loh Mbak Hera, buat ibu itu harus jadi yang paling bahagia karena perannya cukup besar dalam keluarga. Betul sekali ya, apalagi anak-anaknya sekarang nggak sekolah, baru banyak di rumah. Oke, tanpa panjang lebar, kita sama-sama yuk kepoin apa sih yang mau disampaikan Mbak Ita untuk kali ini di hari ibu. Apa gitu silakan. Oke, ini kan momentumnya nih pas banget nih Mbak Hera, hari ibu. Yang ingin aku highlight adalah peran ibu itu penting gitu ya, sebagai aku lebih suka menyebutnya garda depan dalam keluarga. Karena kalau memang ngomongin garda depan berarti kan tanpa kehadiran beliau artinya itu semuanya tidak akan berjalan baik-baik saja. Contoh ketika di rumah sakit, kalau nggak ada dokter, nggak ada perawat, ya semuanya akan kolaps. Kalau di rumah tanpa hadirnya seorang ibu itu akan kolaps. Bayangin, kalau bapak sakit itu kayaknya semua masih bisa handle ya, cucian masih oke, masakan masih oke, walaupun ibunya udah babak belur tuh. Tapi kalau ibunya yang sakit, itu udah hancur serumah ya, cucian numpuk, makanan bapaknya bingung kan, makannya nggak terjamin. Benar. Luar biasa ya seorang ibu itu ya Mbak Ita. Gimana nih Mbak Ita? Kalau menurut Mbak Ita di masa pandemik ini seorang ibu tuh harus seperti apa sih harusnya? Oke. Aku sangat apresiasi dengan ibu-ibu ya, semua ibu yang berperan besar dalam keluarga, karena apa ya, manusia itu wanita itu makhluk hebat yang bisa multitasking kan. Bayangin, ibu tuh bisa loh sambil nyusuin anaknya, terus sambil masak atau sambil mengerjakan pekerjaannya yang lain. Sedangkan laki-laki, tolong dijawab, apakah di sini laki-laki bisa seperti itu? Ada laki-laki di sini, coba muncul dulu. Dan saya sangat bisa jamin kalau laki-laki tuh nggak bisa kayak gitu. Maka peran wanita tuh besar gitu. Kemudian ketika ibu itu berada dalam keluarga, itu juga bisa menginfluence anak-anaknya di rumah gitu. Apa seperti misalnya buat 3M di rumah gitu kan, itu juga penting ya untuk ketahanan dalam keluarga. Gitu sih. Jadi benar-benar harus ditanamkan gimana sih caranya dalam pandemik ini kepada anak ya. Tadi apa? 3M ya, 3M. Tuh, pakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Itu tuh yang jadi udah kebiasaan terbaru kita ya Mbak Ita ya. Benar-benar. Tapi nih yang mungkin banyak dilupakan oleh ibu-ibu adalah untuk mulai mencoba lagi memperhatikan diri sendiri, karena mungkin Mbak Hera sudah menjadi ibu, ngerasain ya. Ketika menjadi ibu maka fokus dunianya adalah berpancar ke orang lain. Misalnya kalau lagi beli baju nih ke mall, pasti yang pertama diingetnya, ih lucu nih buat si adek, buat si kakak gitu gak sih? Atau buat suami, sedangkan Mbak Hera sendiri mungkin di rumah kayaknya daster gitu kan. Oh enggak ya. Karena banyak momen-momen kayak gitu. Jadi ketika seorang ibu terlahir menjadi ibu, maka fokus dunianya bukan lagi tentang dirinya sendiri, tapi tentang anaknya. Nah, yang pengen saya highlight adalah ketika kamu menjadi seorang ibu, terlahir menjadi seorang ibu, ingat kamu pun tetap seorang wanita gitu. Betul banget. Maka boleh sih mencintai orang lain melebihi cinta kita terhadap diri sendiri, apalagi ke anak, ke pasangan, tapi jangan lupakan juga untuk mulai mencintai diri sendiri kembali. Karena itu tadi aku bilang, ketika jadi ibu tuh pikirannya tuh tentang orang lain, lupa kalau memang harus diri sendiri juga yang dibahagiakan.
karena tidak ada keluarga yang bahagia hadir dari ibu yang tidak bahagia. Betul sekali. Gitu. Kalau ibunya aja nggak bahagia, gloomy, penuh dengan kesedihan, galau, kebayangkan di rumahnya kayak apa gitu. Makanya kalau pengen memiliki ketahanan keluarga yang oke, itu harus ibu-ibunya harus dibahagiakan. Happy selalu ya. Hashtagnya happy selalu. Iya benar. Oke. Mbak Ita, kalau menurut Mbak Ita, itu untuk ibu-ibu di rumah, di tempat pekerjaan, semuanya itu sama ya Mbak Ita ya. Jadi kita harus bahagia atau gimana nih Mbak Ita nih? Betul. Harus dong, mau perannya sebagai ibu rumah tangga atau working mom misalnya gitu yang sambil bekerja, apalagi itu kan perannya berarti ganda ya. Selain dia mengurus keluarga, juga dia berarti menjadi sumber income buat keluarga. Artinya ada dua peran yang memang harus difokuskan oleh ibu tersebut. Tapi sekali lagi di antara banyak peran itu tetap harus ada peran utama, yaitu memperhatikan diri sendiri, mencintai diri sendiri. Apalagi gitu ya, kalau yang ibu-ibu yang plus bekerja, udah kebayang nih capek di kerjaan, banyak yang harus dikerjain, lembur, terus pulang ke rumah tuh pasti dalam kondisi yang capek. Terus mungkin ngelihat kondisi rumah yang nggak ideal sesuai sama keinginan diri sendiri. Kan harapannya mungkin pas pulang ke rumah tuh bersih gitu. Terus itu tidak terjadi, akhirnya pengen ngomel-ngomel. Terus kata si anak, ini emak gue nggak pernah ada di rumah, sekalinya ada di rumah tuh ngomel-ngomel mulu. Gimana tuh ya tipsnya biar supaya tadi Mbak Ita bilang kita itu harus memperhatikan diri kita ya. Itu seperti apa tuh Mbak Ita? Ya bebas sih sebenarnya, setiap orang punya caranya masing-masing ya. Boleh itu misalnya mulai dari self care dengan kalau perempuan mungkin mulai memperhatikan diri sendiri, kebersihan diri sendiri, atau kalau ada yang suka nyalon gitu, itu nggak apa-apa, nggak masalah sih. Walaupun di masa pandemik ini paling kerimbat sendiri di rumah gitu ya. Jadi potong kuku, bersihin kuku sendiri ya kan Mbak Ita ya. Kenapa aku tadi berkali-kali menyinggung harus menjadi, karena ternyata ada penelitian Mbak Era. Jadi perilaku anak itu sangat amat besar dipengaruhi oleh bagaimana attachment style namanya, atau gaya kelekatan. Gaya kelekatan itu seperti apa? Gaya kelekatan itu adalah bagaimana kita dekat dengan caregiver atau dengan orang-orang yang sekeliling kita, yang mengasuh kita. Misalnya saat kita kecil nih, kita cenderung lebih nyaman, lebih dekat dengan orang tua. Makanya orang tua tuh memeluk anaknya, menyusui anaknya. Kan ketika menyusui itu ada bonding ya, dengan anaknya. Kemudian juga pokoknya gaya kelekatan kita dengan orang-orang terdekat, termasuk di dalamnya mungkin bisa jadi nenek kalau diasuh sama nenek atau pengasuh. Nah, gaya-gaya tersebut mempengaruhi tumbuh kembang anak. Misalnya ada kelihatannya tuh insecure gitu, nggak merasa aman. Kenapa bisa kayak gitu? Coba yuk kita flashback lagi ke belakang, lihat lagi gaya pengasuhan orang tuanya seperti apa. Jangan-jangan ketika si anak tersebut tidak mendapatkan attachment yang bagus dengan orang tuanya. Bisa jadi mungkin karena orang tuanya nggak happy tadi. Maka tuh dampaknya besar. Ketika aku bilang perempuan tuh harus bahagia, perempuan tuh harus merasa nyaman dengan dirinya sendiri, merasa cukup dengan dirinya sendiri. Karena kalau tidak, itu dampaknya besar ke anak-anaknya yang nanti akan tumbuh menjadi dewasa, yang akan menjadi ibu lagi gitu. Maka mata rantai ini harus disusun dengan baik. Ibu yang bahagia akan melahirkan anak yang bahagia. Anak yang bahagia akan tumbuh lagi menjadi orang tua berikutnya yang bahagia. Betul. Gitu. Sambung menyambung ya. Jadi dari awalnya kalau udah baik, insya Allah semuanya akan baik. Luar biasa sekali ya, sahabat sehat. Oke Mbak Ita, terus peranannya seorang ibu nih terhadap, sekarang kan lagi zamannya WFH ya. Anak-anak sekarang kan banyak yang tidak sekolah ya, atau sekolahnya melalui virtual ya. Itu gimana sih? Karena kan PR banyak. Udah otomatis kita seorang ibu juga kan harus bantu untuk mengerjakan tugas anak-anak kita. Gimana ya? Kadang-kadang kita kan apalagi zaman sekarang pelajarannya kan luar biasa. Suka kadang-kadang oh iya ya, oke gitu ya soalnya. Gimana gitu cara mengatasinya biar supaya kitanya juga nggak naik gitu ya. Cara komunikasi sama anak mungkin ya. Kalau saranku adalah mungkin kita perlu mengenal juga love language-nya dari anak-anak kita. Jadi kan bahasa cinta tuh macam-macam ya Mbak Era nih. Misalnya ada anak yang lebih suka
bahasanya tuh afirmasi. Afirmasi itu seperti diberikan kata-kata motivasi, ayo deh, ade pasti bisa, ada yang kayak gitu. Atau ada anak yang lebih suka bahasa cintanya adalah act of service atau dilayani. Misalnya ibunya nggak bilang semangat ya dek, nggak gitu, tapi ketika anaknya lagi ngerjain tugas semuanya disupport, kentang goreng, AC yang nyaman, ruangan yang enak dan lain-lain, pokoknya servis aja. Kemudian pokoknya bahasa cinta tuh macam-macam. Ada yang lebih suka physical touch atau disentuh, dipeluk, kan anak-anak nyaman kayak gitu ya. Jadi saling memahami bahasa cinta masing-masing. Jangan-jangan selama ini bahasa cintanya nggak matching, misalnya si anaknya lebih suka di servis, sedangkan ibunya tipe-tipe yang afirmasi, nyemangatin, udah kayak tim hore, tapi anaknya nggak mau itu. Anaknya tuh lebih ke emas, sediakan aja saya fasilitas yang oke, nanti saya bisa belajar lebih rajin lagi gitu. Jadi mulai kenali dulu nih love language dari masing-masing. Si ibunya butuhnya apa, si anak butuhnya apa, si ibunya bisanya apa, anaknya apa. Jadi kita yang menyesuaikan kebutuhan masing-masing. Kalau kita mau masuk ke anak, kenali dulu berarti love language dianya apa. Biar ketemu gimana caranya tuh Mbak Ita, biar nyambung. Oh, anaknya maunya ini, ibunya maunya ini, gimana sih caranya? Apa cuman oh nggak bisa, harus ikut mama, kan anak ikut mama gitu ya, sedangkan anak sekarang mana mau kan, pasti kan mama open mind dong, masa mama terus yang harus dengar, mama juga harus dengar kita dong. Gimana tuh Mbak Ita? Perlu sediakan waktu ini sih Mbak, waktu yang benar-benar ngobrol sama anak dan bukan ngomongin satu kasus atau satu bahasan yang berat gitu. Mungkin pas di meja makan, Ade seneng gak sih Ade maunya dibantu apa sama mama, apa yang bisa mama berikan buat Ade, Ade maunya diapakan biar Ade semangat belajarnya, kayak gitu-gitu. Ngobrol, nanya kebutuhan anak tuh kadang-kadang kita lupa. Kita selalu bisa jadi selama ini kita memasukkan nilai kita ke anak-anak. Misalnya nih, dulu proses pengasuhan saya seperti ini dan it works well ketika saya, maka ketika saya menjadi ibu pun saya akan menerapkan hal yang sama. Kan orang tua sering punya asumsi kayak gitu ya, dulu mama juga digituin sama nenek, nurut kok gitu ya, mama nurut-nurut aja, prestasi mama bagus, dilala ternyata anaknya bukan seperti itu pengennya. Karena kan ya sabda Rasulullah juga, didiklah anak sesuai dengan zamannya gitu ya. Betul sekali. Mau kita sekarang pun yang sudah ideal sekarang belum tentu ketika pengasuhan anak berikutnya bisa dilakukan lagi gitu ya. Semua tuh perlu adjustment, perlu penyesuaian sih. Kita mesti me time bareng anak ya, betul. Maunya apa, diskusi lah ya, lebih diskusi. Jadi memang benar harus berkualitas sekali ya, bukan malah kuantitas ya, harusnya berkualitas ya pertemuan itu ya. Benar, apalagi tipikal-tipikalnya Gen Z kan, 2000 ke atas tuh namanya Gen Z kan, tipikal-tipikal yang mereka tuh, untuk mereka yang paling penting adalah the reason why I do this gitu. Kenapa saya harus melakukan ini? Kayak misalnya ada belajar ya, bisa jadi di mereka tuh nggak terlalu masuk, tapi kenapa saya harus belajar itu penting untuk saya, itu reasonnya tuh harus pas di mereka gitu. Kalau itu matching ke mereka, mereka akan lari 10 kali lipat gitu ya. Gitu. Kayak misalnya nih, ada nanti udah besar jadi dokter ya, kalau mereka nggak mau dan mereka nggak tahu the reason kenapa mereka harus jadi dokter, itu akan sulit mereka gerak. Jadi membangun strong why namanya, kenapa mereka harus melakukan ini, itu penting di Gen Z itu. Oh gitu. Wah, luar biasa sekali informasinya, sahabat sehat. Mbak Ita tuh menguasai banget, tinggal prakteknya aja nih. Kalau teori saya belajar nih, apa sih? Kalau di sensor itu. Iya, betul. Terus Mbak Ita, peranan tadi ibu kan, peranan pasangan kita gimana tuh? Ya, untuk kita yang mungkin lelah dalam bekerja, kemudian juga buat ibu-ibu kan walaupun di rumah tangga ya capek ya, dia persiapan untuk masaknya, persiapan untuk lain sebagainya. Gimana nih? Kalau tadi sama anak perlu sekali me time, sama pasangan pun perlu sekali. Bisa jadi selama ini, apalagi ketika terlahir menjadi orang tua, maka fokusnya akan ke anak, lupa kalau ternyata sama pasangan itu adalah dua orang yang berbeda, yang harus selalu mengupgrade kualitas masing-masing pasangan gitu. Artinya kita ini bukan sedang memproduksi anak sehingga fokus ke anak saja, tapi kita pun juga adalah dua orang yang seumur hidup kita harus saling memahami, saling mengerti satu sama lain, maka harus saling mempelajari satu sama lain. Kadang-kadang part itu tuh lupa ketika punya anak.
gitu. Maka meningkatkan kualitas hubungan dengan pasangan juga penting. Misalnya kalau saranku adalah mungkin sering-seringlah melakukan pillow talk atau bahasanya ngobrol sebelum tidur, karena selama ini mungkin sibuk ngurusin anak, ketika ke tempat tidur tuh bawaannya capek tidur gitu. Nah, pernah nggak sih sediain 5 menit, 10 menit atau 15 menit sebelum tidur tuh benar-benar ngobrol, bukan tentang anak tapi tentang berdua. Curcol ya, curcol gitu. Nggak mesti hal-hal yang berat, tapi as simple as tadi ngapain aja, seneng nggak sih hari ini, besok mau gimana, harapannya apa, atau ngomongin masa depan. Kita ternyata udah 10 tahun ya, gila ya kita bisa ngelewatin ini semua ya, mensyukuri hubungan yang ternyata bisa berjalan 10 tahun. Atau ngobrolin tentang harapan-harapan di masa depan, pengennya apa dan lain-lain. Seru banget obrolan kita kali ini. Nggak langsung tiba-tiba mobil ini ganti dong, gitu kan, biasa gitu kan. Atau enggak kita nanti makan apa, langsung begitu kan biasanya kan. Oke, luar biasa sekali, pendekatan itu juga perlu, sangat perlu sekali ya Mbak Ita, ngobrol ya. Kelihatannya simpel cuma ngobrol, tapi ternyata dampaknya besar ke semua aspek kehidupan kita bahkan gitu. Terus Mbak Ita, tingkatan-tingkatannya apa sih tadi untuk menjadi garda di masa pandemik ini? Tadi awalnya seperti apa, harus menerima, tiba-tiba nanti marah, nggak mau nerima nih saya nih, aduh akhirnya pasrah, mati aja deh gitu kan. Atau enggak, soalnya kalau mati juga corona juga nggak bakalan hilang kan. Gimana nih Mbak Ita? Oke, itu apa ya, kalau sebenarnya yang tadi aku obrolin itu masuk ke tahapan namanya ketika seseorang berada dalam kondisi yang tidak menentu. Itu aku ambil teorinya dari teorinya Kubler itu waktu itu bikin buku judulnya On Death and Dying kalau nggak salah ya. Jadi dia bikin penelitian tentang orang-orang yang ada pada masa termination ill gitu. Jadi orang-orang yang benar-benar sakit parah dan nggak tahu harus ngapain. Yang sebenarnya kalau dilihat lagi kondisi itu mirip dengan kondisi kita sekarang. Ketika hidup kita berjalan baik-baik saja, tiba-tiba datang COVID yang nggak kebayang bakal ada 2020 yang saya juga nggak tahu ya. Itu gimana tuh Mbak Ita? Di 2020 tuh nggak kebayang ternyata kita bakal ngalamin fase yang gila ini, benar-benar perubahan yang banyak banget, yang cepat, dan kita nggak tahu prediksinya ke depan akan seperti apa. Persis sama seperti kondisinya di buku si Kubler ini. Nah, pertama yang ada ketika kita merespon itu semuanya, pasti kita semua shock gitu ya. Kita gimana sih, orang kita lagi hidup baik-baik aja, semua berjalan baik-baik aja, terus tiba-tiba COVID datang, dan itu tanpa kita antisipasi. Kita nggak pernah antisipasi si COVID ini datang akan kayak gini kan. Udah mau setahun, kita mau merayakan setahun COVID nih. Udah mau Maret ya. Iya gimana? Gitu. Jadi yang pertama adalah shock ya, kita pasti shock lah, pasti kaget gitu loh, kok bisa ya kayak gini gitu. Kemudian yang kedua adalah abis kita kaget, kita mulai denial nih. Enggak deh, ini harusnya nggak kayak gini nih, masa sih bisnis gue tiba-tiba berantakan gitu. Terus atau masa sih gue tiba-tiba dipecat dari perusahaan yang udah gue rintis bertahun-tahun gitu. Banyak banget kan soalnya tuh ya Mbak Ita ya. Iya, jadi fase-fase setelah shock itu adalah fase-fase yang namanya denial. Habis denial, naik lagi lah kita ke fase namanya anger atau kemarahan. Kita mulai marah nih sama kondisi yang sebenarnya semuanya di luar kendali kita. Mulai ngomel-ngomel, mungkin kalau ibu yang tadinya biasa kerja di rumah, kerja di luar kemudian harus di rumah, WFH, terus menghadapi anak-anak yang biasanya ketemu tuh abis mereka sekolah, ya udah sampai di rumah tuh udah tinggal kangen-kangenan, pelukan. Sekarang tuh kita harus tontonin 24 jam, dimana kadang-kadang pelajaran anak sekarang kan susah nggak sih? Update banget kan? SD aja tuh udah belajar FEB KPK tuh, itu kelas 1 kelas 2 SD, really nih mereka belajar ini gitu, kayak gitu-gitu. Misalnya banyak hal-hal yang memicu kemarahan, maka fase yang anger ini fase yang cukup banyak dialami oleh kita. Habis itu masuk lagi ke fase namanya mulai bargaining, mulai tawar-menawar. Ya Allah, masa sih kayak gini, emang nggak bisa ya, COVID-nya selesai aja sekarang, ya Allah. Mulai masuk ke fase-fase seperti itu. Kita mulai melakukan penawaran. Kemudian setelah bargaining agak turun tuh, kita masuk ke fase rejection, artinya kita mulai mengalami merasa kesedihan yang beramat sangat, kesedihan yang cukup panjang karena tadi udah capek, udah lelah gitu ya, udah nggak tahu mau ngapain lagi, udah ngomel-ngomel, akhirnya masuklah ke fase namanya kesedihan itu, si rejection itu. Udah capek kayak gitu, akhirnya ada lagi tahapan berikutnya namanya letting go. Ya udahlah,
toh juga gimana ya, gue marah-marah ternyata sama, gue sedih juga ternyata sama, jadi ya udahlah gitu. Ada fase-fase kayak gitu. Lanjut lagi ke fase berikutnya, namanya fase exploration. Jadi udah tuh kita mulai pasrah, oke, berarti gue cuma bisa di rumah, so what next yang bisa gue lakukan? Oh mungkin bikin donat, oke ya, ternyata bikin donat bisa open PO terus dijualin terus menghasilkan uang gitu. Atau jadi sekarang banyak banget kan akhirnya jadi sister-sister yang jualan online gitu Iya. nggak sih? Aku tuh hampir setiap hari awal-awal WFH apalagi ya, open PO sis, oke ikut sis, kayak gitu-gitu kan. Kita pembeli ya, seru banget dan banyak banget variasinya. Iya benar, dalam satu minggu tuh ya Mbak, aku bisa aja Senin beli mentai, Selasa beli jaket, apalah pokoknya selama satu minggu itu, karena ternyata banyak teman-temanku yang jago masak, jago jualan, jago bikin-bikinan kayak gitu. Gitu. Nah yang terakhir setelah fase exploration adalah acceptance atau menerima. Oke, memang kondisinya seperti ini, mau saya marah mau enggak, saya tetap harus menerima. Nah di fase acceptance ini sih fase paling puncak yang paling terbaik gitu, kayak udah mulai apa ya, menemukan insight atau kebaikan. Oke, ternyata si COVID ini ada kebaikan yang muncul ketika ini. Misalnya saya akhirnya sebenarnya punya kuantitas banyak dengan keluarga. Kenapa enggak saya tingkatkan juga kualitasnya? Karena sering di rumah akhirnya jadi sering ngobrol sama anak. Dimana hari-hari sebelumnya kalau mau ngobrol panjang sama anak tuh harus cuti dulu dan lain-lain. Betul, ketemunya tuh jarang banget dan itu manfaatnya. Kita ambil positifnya aja kalau gitu ya Mbak Ita ya. Luar biasa sekali. Ih, keren. Buat sahabat sehat, luar biasa kan Mbak Ita tadi kita bisa sampaikan ke teman-teman kita bahwa beberapa tahapan yang kita mesti lalui di masa pandemi ini kita jalanin aja, dan akhirnya kita harus menerima. Yang suka masak kita masak, yang suka buat apalah yang positif kita lakukan aja. Intinya wanita, ibu itu harus bahagia, karena ibu itu tadi garda terdepan dalam keluarga. Ketika ibunya nggak bahagia, ya jangan kaget kalau anaknya pun akhirnya gloomy atau sering tantrum, sering marah-marah. Karena lihat lagi yuk, refleksi ke diri sendiri. Jangan-jangan selama ini saya pun perannya sebagai seorang ibu adalah ibu yang pemarah, nggak happy, sehingga pola pengasuhannya pun nggak works well gitu ke anak-anak. Luar biasa sekali Mbak Ita. Ini perlu nih konsul ke Mbak Ita buat ibu-ibu yang gimana bisa deh, semua ada solusinya ya. Insya Allah. Oke Mbak Ita, terima kasih banyak untuk jumpa kali ini di Jackpot Jaga Kasar Podcast. Kami ucapkan terima kasih buat semuanya juga, semoga kita bermanfaat ya menerima informasi dari Mbak Ita. Oke, terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Bye. Salam Jackpot. Oh gitu.